wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini anak-anak udah semangat belum untuk mengikuti pembelajaran? Udah semangat belum? Tampaknya belum semangat nih. Kalau gitu, ayo sama-sama kita tepuk semangat. Dimulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semangat belum nih? Oke, tampaknya udah semangat. Nah, hari ini pembelajaran akan dilakukan dengan sangat menyenangkan. Oleh karena itu, anak-anak diharapkan agar bisa lebih fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Nah, kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Eka Mutia Asmara. Ibu harap kalian bisa fokus mendengarkan apa yang Ibu Eka sampaikan ya. Oke, langsung saja kepada Ibu Eka dipersilahkan. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Nah, kenalin, nama Ibu Eka Mutia Asmara. Kalian bisa panggil dengan Ibu Eka. Hari ini, Ibu akan menunjukkan sebuah video pada kalian. Ibu yakin pembelajaran kita pada hari ini pasti akan menyenangkan. Selamat menonton. Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerhana. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu gerhana matahari? Benar! Gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Oke semuanya. Sebagai permulaan, anak-anak ibu sudah memiliki pengetahuan yang baik. Nah, agar lebih baik lagi pengetahuannya, maka mari kita simak penjelasan yang berikutnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Ya, benar. Kita akan belajar tentang gerhana. Anak-anak semua udah ada yang tahu belum? Apa itu gerhana? Gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Nah, sekarang udah ada yang tahu belum apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi, berdasarkan video tersebut dapat kita simpulkan bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada di garis lurus dan bulan berada di tengah-tengah. Nah, sekarang udah ada yang tahu belum apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi, berdasarkan video tersebut dapat kita simpulkan bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada di garis lurus dan bulan berada di tengah-tengah. Ternyata anak-anak ibu sudah pada tahu semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekian dari ibu. Ibu kembalikan kepada Ibu Mela ya. Sampai jumpa.
Nah, anak-anak semua udah paham kan apa yang disampaikan oleh Ibu Eka? Masih pada semangat kan untuk mengikuti pembelajaran? Oke, kalau begitu Ibu masih punya 4 guru yang akan membawa kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, 3 di antaranya yaitu ada Ibu Ayu, Ibu Dwi, dan Ibu Reza akan memandu kegiatan inti kita hari ini. Oke, langsung saja kepada Ibu Ayu, Ibu Reza, dan Ibu Dwi untuk memberikan penjelasannya. Dan diharapkan agar anak-anak semua tetap semangat dan tetap fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kuryanti. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi di siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan ini menyebabkan cahaya matahari terhalang ke bumi oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, maka cahaya yang awalnya terang akan berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadinya proses gerhana matahari, maka bayangan bulan akan menutupi bumi karena bulan lebih kecil daripada bumi, dan tidak semua tempat itu terkena gerhana matahari. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan mengenai gerhana matahari ya. Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Dan pada daerah yang terkena gerhana matahari akan mengalami yang namanya proses penggelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanti Pratiwi Siregar. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana bulan. Nah, pada tahu belum gerhana bulan itu apa? Gerhana bulan adalah suatu peristiwa di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Hal ini juga mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, proses terjadinya gerhana bulan itu sendiri yaitu dimulai ketika bulan bersinar terang, tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam itu ialah bayangan dari bumi. Kemudian, setelah tertutup, bulan akan tertutup semakin banyak sehingga lama-kelamaan bulan akan berbentuk menyabit. Setelah berbentuk menyabit, bulan akan semakin tertutup oleh bayangan hitam dan kemudian bulan menghilang. Setelah tampak menghilang, kemudian beberapa lama bulan akan muncul kembali pada tempat yang sama, dimulai ketika bulan berbentuk sabit, setengah, dan utuh, sehingga bulan akan tampak jelas kembali. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Akan selanjutnya oleh Ibu Ayu ya. Ibu akan mempraktekkan proses terjadinya gerhana bulan dan matahari. Sebelum kita ke proses praktikum gerhana bulan dan matahari, Ibu akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum tersebut. 1. Senter. Senter kita ibaratkan sebagai matahari. 2. Bola besar kita ibaratkan sebagai bumi. 3. Bola pimpong kita ibaratkan sebagai bulan. 4. Styrofoam kita ibaratkan sebagai alas atau alat penyanggah. Cara kerja melakukan praktikum gerhana matahari. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Letakkan bola pimpong yang kita ibaratkan sebagai bulan di antara senter yang kita ibaratkan sebagai matahari, dan bola besar yang kita ibaratkan sebagai bumi pada satu garis lurus yang sama. Selanjutnya, nyalakan senter dan amati.
Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian atau keseluruhan cahaya matahari di langit bumi. Pada saat gerhana ini terbentuk bayangan-bayangan yang terang dan bayang-bayangan yang gelap. Bayangan yang gelap disebut sebagai umbra dan bayangan yang terang disebut sebagai penumbra. Selanjutnya, cara kerja melakukan praktikum gerhana bulan yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Letakkan bola besar yang kita ibaratkan sebagai bumi di antara matahari yang kita ibaratkan sebagai senter dan bulan yang kita ibaratkan sebagai bola pimpong pada garis lurus yang sama. Selanjutnya, nyalakan senter dan amati. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutupi oleh bayangan bumi. Itu terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat tercapai bulan sebab terhalangi oleh bumi pada saat ini. Gerhana ini terbentuk bayangan umbra dan bayangan penumbra. Bayangan umbra yaitu bayangan yang paling gelap. Bayangan penumbra yaitu bayangan yang paling terang. Bayangan penumbra terletak di sini dan bayangan umbra terletak di sini. Nah, menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Masih pada semangat kan? Nah, berarti sekarang siswa-siswa sudah pada tahu ya, apa itu gerhana bulan, apa itu gerhana matahari, bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari ketika terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, karena siswa-siswa sudah dijelaskan tadi materinya oleh 3 ibu guru kece kita, maka selanjutnya Ibu Naila akan hadir dengan kuis-kuis asyiknya untuk menguji apakah siswa-siswa semua sudah paham atau belum akan materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, langsung saja kepada Ibu Naila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang dilanjutkan oleh Ibu Naila Rahmi dan Ibu Liska Ratu Agara. Oke, apakah anak-anak semuanya sudah paham dengan materi penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya? Baiklah, jika sudah paham, untuk mengetes kemampuan anak-anak semuanya, maka hari ini kita akan melaksanakan kuis ataupun latihan. Langsung saja, soal nomor 1. Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak silahkan siapkan buku dan pensil dan tulis soal beserta jawabannya di buku ya. Langsung saja masuk ke soal nomor pertama. Gerhana bulan terjadi karena titik-titik. A. Cahaya matahari ke bulan terhalang bumi. B. Cahaya matahari ke bumi terhalang bulan. C. Cahaya matahari redup. D. Cahaya bulan redup. Apa ya jawabannya kira-kira? Apakah B atau apakah C? Apakah ada yang jawab A? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Nah, di penjelasan sebelumnya sudah pernah kita jelaskan, gerhana bulan merupakan fenomena alam yang terjadi karena bumi, bulan, matahari sedang berada tepat di garis lurus yang sama. Gerhana bulan dapat terjadi karena sebagian atau seluruh penampakan bulan tertutup oleh bumi. Akibatnya, cahaya matahari ini tidak sampai oleh bulan ke bumi karena terhalang oleh posisi bumi. Jadi, jawabannya adalah A. Cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Sudah paham kan anak-anak? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya yaitu, gerhana matahari cincin ditunjukkan oleh gambar. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Nah,
Coba anak-anak perhatikan, gambar yang manakah yang termasuk gerhana matahari cincin? Ya, jawabannya adalah C. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Fenomena ini terjadi saat bulan menutupi bagian tengah matahari, tetapi masih menyisakan tepian luar matahari. Bulan memiliki orbit yang berbentuk oval, tidak lingkaran sempurna. Jadi, ada waktu di saat bulan berada di titik terdekat dari bumi, ada juga waktu di saat bulan berada di titik terjauh dari bumi. Nah, saat gerhana matahari cincin ini terjadi, bulan berada di titik terjauhnya dengan bumi, sehingga terlihat lebih kecil. Saat melintas di depan matahari, bulan tidak bisa menutupi seluruh wajah matahari. Akibatnya, tepian luar matahari masih akan tetap terlihat dari bumi dan membentuk lingkaran api. Tepian luar matahari inilah yang jika diamati dari bumi akan terlihat seperti cincin. Maka, oleh karena itu, fenomena ini dikatakan sebagai gerhana matahari cincin. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal nomor 3. Soalnya itu, perhatikan gambar gerhana di bawah ini. Pada saat bulan berada di angka nomor 2, akan terjadi titik-titik. Pilihannya yaitu A. Gerhana bulan total, B. Gerhana bulan sebagian, C. Bulan purnama, D. Gerhana matahari. Nah, coba perhatikan gambar. Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, apabila bulan berada di angka nomor 3, maka itu akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kenapa? Karena gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke bayangan penumbra. Nah, pada gerhana bulan penumbra ini, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Wajib kita ingat, di warna abu-abu itu merupakan bayangan penumbra. Sedangkan bayangan yang warna hitam itu disebut sebagai bayangan umbra. Nah, oleh karena itu, karena bulan masuk ke dalam bayangan penumbra, maka dikatakan sebagai gerhana bulan penumbra. Nah, apabila bulan berada di angka nomor 2, itulah yang disebut dengan gerhana bulan sebagian. Kenapa? Karena gerhana bulan sebagian ini terjadi hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra dan sebagiannya lagi masuk ke dalam bayangan penumbra. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, gerhana bulan sebagian. Nah, jika bulan berada di angka nomor 1, itu disebut sebagai gerhana bulan total. Kenapa? Karena gerhana bulan total ini terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbra atau bayangan inti. Bayangan umbra itu bayangan yang berwarna hitam. Sedangkan yang berwarna abu merupakan bayangan penumbra. Nah, apabila seluruh permukaan bulan ini masuk ke dalam bayangan umbra atau bayangan inti, maka disebut gerhana bulan total. Ketika gerhana bulan total ini terjadi, maka cahaya bulan tidak akan tampak. Baiklah, kita akan lanjut soal nomor 4. 4. Daerah gelap yang dilalui inti bayangan bumi ketika saat gerhana bulan terjadi dinamakan A. Penumbra, B. Sumbra, C. Umbra, dan D. Tumbra. Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah C. Umbra. Jadi, saat gerhana bulan total terjadi, kalian akan melihat adanya daerah gelap yang dilalui inti bayangan bumi. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi, sehingga tidak semuanya sampai ke bulan jika dilihat dari bumi. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan, ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas soal nomor 5. 5. Posisi matahari, bulan, dan bumi terlihat seperti pada gambar. Akibat peristiwa tersebut, daerah yang
Ditunjuk anak panah mengalami A. Gerhana bulan total, B. Gerhana matahari total, C. Gerhana bulan sebagian, D. Gerhana matahari sebagian. Jadi, ada yang bisa menjawab? Iya, jawabannya adalah B. Gerhana matahari total. Jadi, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Dan yang keempat, gerhana matahari hibrida atau campuran. Walaupun bulan terletak sekitar 400 kali lebih dekat ke bumi, sehingga kedua benda tersebut tampak hampir sama besar jika dilihat dari bumi. Karena orbit bulan berbentuk elips, jaraknya dari bumi sedikit berubah-ubah, sehingga kadang tampak lebih besar dan mampu menutupi matahari. Maka itulah terjadi gerhana total, atau kadang lebih kecil dan hanya dapat menyebabkan gerhana matahari cincin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Ada yang sudah mengerti? Ya, terima kasih. Oke, tampaknya semua siswa udah mulai paham nih apa itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari ketika terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan bukan? Materi terasa menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan. Ibu harap pembelajaran yang disampaikan hari ini tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi bisa melekat lama di pemahaman kalian. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.